Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazila Alaina Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi dan kewirausahaan di bidang pariwisata. Apa sih profesi di bidang pariwisata? Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru untuk meningkatkan efisien sehingga memberikan pelayanan, manfaat, dan kepuasan konsumen. Apa saja sih profesi untuk berwirausaha di bidang pariwisata? Yang pertama ada wirausaha akomodasi. Minat wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata sudah beragam. Jika kalian memiliki tempat tinggal yang dapat disewakan, kalian dapat mempromosikan rumah kalian sebagai penginapan untuk kebutuhan wisatawan. Yang kedua, ada wirausaha kuliner. Banyak di antaranya pengusaha kuliner tersebut adalah anak muda. Kalian dapat mengangkat cita rasa lokal untuk melestarikan kuliner khas Nusantara atau membuat inovasi dengan mempertemukan selera yang sedang digemari masyarakat. Yang ketiga, ada wirausaha sewa kendaraan. Minat wisatawan berkunjung ke tempat-tempat baru yang transportasinya belum memadai. Hal ini menjadi peluang mereka untuk menyewakan motor atau menawarkan jasa antar tempat ke tujuan. Yang keempat, ada wirausaha penerjemah. Jika kalian kompeten dalam berkomunikasi dengan bahasa asing, kalian dapat menjadi penerjemah atau pendamping wisata asing, karena tidak semua wisatawan dapat berbahasa internasional. Yang kelima, wirausaha penyewa perlengkapan. Untuk menjadi pengusaha penyewa barang, kalian harus jeli melihat peluang sesuai dengan potensi daerah kalian. Dan pengusaha penyewa perlengkapan harus benar-benar memahami seluk-beluk aktivitas tersebut agar saat menyewakan dapat memberikan informasi yang jelas kepada wisatawan. Yang keenam, menjadi travel blogger dan travel vlogger. Dari sekedar hobi menjadi penghasilan sambil jalan-jalan akhirnya di-endorse. Kalian juga harus bisa bergaul, mengetahui selera pasar, bersikap sopan, santun, dan dapat memberikan manfaat terhadap informasi yang disampaikan. Yang ketujuh, ada wirausaha fotografi. Telepon seluler yang saat ini kalian miliki dapat kalian pergunakan secara maksimal, sebab sudut pandang kalian dalam mengcapture momen atau istilah lainnya menangkap kejadian dalam peristiwa, hasilnya dapat berbeda dengan orang lain. Yang kedelapan, wirausaha cenderamata atau souvenir. Di suatu tempat wisata pasti memiliki sesuatu yang khas, entah itu pernak-pernik, gantungan kunci, kaos, baju, stiker, hingga makanan daerah. Wisatawan yang datang ke suatu daerah biasanya ingin memiliki suatu untuk dikenang sehingga peluang ini dapat kalian manfaatkan sebagai peluang bisnis. Yang kesembilan, event organizer. Menyelenggarakan wisatawan konvensi, peluncuran produk atau promosi perusahaan, acara musik atau hiburan, entertainment, acara pernikahan, wedding organizer, acara ulang tahun, pemeranan, dan lain-lain. Wirausaha perjalanan wisata. Kalian harus menarik konsumen agar menggunakan produk dan jasa yang kalian tawarkan. Memiliki sensasi yang berbeda dari perusahaan perjalanan lainnya, dan kalian harus memberikan layanan pariwisata untuk memuaskan konsumen. Pengertian produk, barang, dan jasa serta perbedaannya. Pengertian barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produk itu. Sebuah produk akan menghasilkan produk beberapa barang dan jasa. Perbedaan produk barang dan produk jasa. Produk barang, produk dalam wujud benda atau yang dapat dinilai oleh konsumen secara langsung dengan cara menyentuh, melihat, merasakan maupun mendengar, dan kemasan tidak langsung dilihat dan dicoba. Produk jasa, produk yang tidak memiliki wujud atau bentuk secara nyata yang menawarkan manfaat kepada konsumen, baik berupa finansial, hukum, kesehatan, rekreasi, ide atau gagasan, dan manfaat lainnya. Ciri-ciri produk barang. A. Berwujud. Bentuk nyata dapat dilihat, disentuh, diraba, atau dirasakan atau dicicipi oleh konsumen. B. Bernilai dan bermanfaat. Nilai dan manfaat lebih dirasakan oleh konsumen atau pembeli saat barang itu digunakan sesuai fungsinya. C. Standar baku. Standar dapat berupa volume, bentuk, ukuran, atau sebagainya. Dimaksud bahwa barang memiliki standar baku yang dapat diukur sesuai satuan yang digunakan. Do. Dapat disimpan. Produk barang dapat disimpan sesuai dengan sifat ketahanan barang itu sendiri.
Dapat berkurang atau habis. Produk barang cenderung dapat berkurang atau habis ketika barang tersebut sering digunakan. Yang selanjutnya, ciri-ciri produk jasa. A. Tidak berwujud. Produk jasa tidak memiliki wujud, tidak dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan oleh konsumen sebelum produk itu dibeli. B. Tidak dapat disimpan. Produk jasa tidak dapat disimpan sebagai persediaan untuk selanjutnya. C. Bervariasi. Suatu perusahaan atau organisasi akan memberikan layanan yang dapat berbeda atau bervariasi. D. Tidak memiliki standar baku. Produk jasa tidak memiliki standar baku atau ukuran baku, baik dalam kemasan pelayanan, proses pelayanan, produk, dan hasil layanan yang akan diterima oleh konsumen. Tidak dapat dipisahkan. Proses produksi dan konsumsi produk jasa dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan antara produsen dan konsumen. Yang selanjutnya, mengembangkan pengetahuan produk. Yang pertama, lakukan diskusi atau mengobrol santai. Kalian dapat melakukan dengan cara berbincang atau mengobrol santai hanya untuk sekedar berbagi informasi kepada rekan kerja. Yang kedua, riset pemasaran melalui media. Kalian dapat mengembangkan pengetahuan dengan cara membaca artikel di media cetak atau media sosial. Yang ketiga, ikuti pelatihan dan workshop mengenai produk dan jasa. Membaca saja tidak cukup, kalian dapat mengikuti workshop. Yang keempat, lakukan pertemuan dengan kolega atau pelanggan. Melakukan pertemuan dengan kolega atau pelanggan dapat menguntungkan kita karena dapat mencari informasi pasar baru yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kelima, lakukan uji coba terhadap produk. Uji coba terhadap produk dilakukan bertujuan agar produk lebih baik dan disukai oleh pelanggan. Yang keenam, membaca brosur atau spesifikasi produk barang dan jasa dari penyedia jasa. Kalian dapat mencari brosur dari perusahaan atau organisasi lain untuk mempertimbangkan produk atau jasa kalian. Selanjutnya, cara mengelola umpan balik pelanggan. A. Meningkatkan layanan produk. Umpan balik yang diberikan pelanggan, terutama yang bersifat kritik dan saran, harus dipelajari dan ditingkatkan. B. Mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Dapat dilakukan survei kepada pelanggan atau meminta menilai produk atau jasa. C. Meningkatkan kualitas produk atau jasa berdasarkan kritikan yang masuk. Kalian dapat meminta umpan balik kepada pelanggan agar dapat mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan selera pelanggan serta konsisten. D. Mempertahankan pelanggan. Pelanggan yang memiliki tingkat kepuasan tinggi, kalian harus mampu menutup semua celah atau kesempatan agar pelanggan tidak beralih ke produk dan jasa lainnya. Menghadirkan data dan mengembangkan bisnis. Dari data umpan balik, kalian dapat melihat produk atau layanan jasa baru apa yang diinginkan oleh pelanggan dan mana yang kurang diminati sehingga produk dan layanan jasa ditiadakan. Selanjutnya ada umpan balik pelanggan yang dapat membantu. Yang pertama, membantu pengembangan produk. Digunakan sebagai saran atau masukan untuk melakukan pengembangan produk, baik itu produk baru atau peningkatan mutu produk yang sudah ada. Yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan. Bentuk apresiasi karena karyawan merasa dihargai dan dapat memotivasi untuk terus memberikan kinerja terbaiknya. Yang ketiga, bahan evaluasi. Harus mampu menginspirasi bagian pengasaran untuk melanjutkan programnya, namun tetapi beradaptasi terhadap perubahan yang ada, dipicu oleh dinamika pusat seperti yang diharapkan pelanggan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, kewirausaha adalah proses usaha yang inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia di lingkungan orang yang dapat melihat peluang usaha tersebut. Produk adalah barang berwujud dapat dilihat dengan mata, sedangkan jasa tidak berwujud, sehingga di bidang pariwisata, konsumen dapat merasakan produk jasa melalui pelayanan dengan perasaan puas. Mengembangkan pengetahuan produk harus dilakukan seorang wirausaha agar mutu produk yang dihasilkan tetap terjaga. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.